Bab 871. Cui Ruicheng dan 6 lelaki tua tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ye akan begitu sombong ketika dia akan mati. Ayahmu sendiri bukanlah sesuatu yang ingin dilihat orang biasa. Poin kuncinya adalah bahwa anak ini tidak memenuhi syarat sama sekali. Dia mendengus dingin, binatang kecil, saya benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Mungkinkah Anda berpikir masih ada peluang untuk melawan di depan pembangkit tenaga listrik ini? Sungguh konyol bahkan ingin melihat ayahku. Lakukan. Buang tangan dan kakinya, dan jika dia melawan, bunuh dia secara langsung. Cui Ruicheng memiliki keyakinan mutlak bahwa 6 lelaki tua ini berada di atas dunia raja virtual. Jika begitu banyak orang tidak bisa berurusan dengan seorang anak di alam suci, itu akan benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Adapun mengapa dia terluka di puncak Void Return Realm, itu sangat sederhana. Bahkan dunia didasarkan pada pil obat, dalam hal keterampilan tempur, dia secara alami bukan lawan Chen Ye. Dan 6 ini ada untuk pertempuran, cukup untuk menghancurkan segalanya. Keenam lelaki tua itu secara alami tidak berani membenci mereka, dan beberapa orang langsung mengepung Chen Ye. Pedang panjang itu seperti air musim gugur, dengan semburan dingin. Suasana kamar hotel tiba-tiba menjadi padat. Ada niat membunuh yang mengerikan di udara, seolah-olah sepasang tangan tak terlihat meraih ke arah Chen Ye. Bahkan membuatnya tidak bisa bernapas. Dinding di keempat sisinya retak karena tekanan, tetapi untungnya, para tamu hotel dan semua staf telah dievakuasi. Ada kerumunan orang kulit hitam berdiri di luar hotel. Semua orang tahu bahwa keluarga Cui dari kota Dangsu akan membunuh satu orang di sini. Mereka semua ada di sini untuk menonton kesenangan. Mereka tidak menyesal, tetapi mencibir. Karena semua orang di kota Dangsu tahu bahwa beberapa orang ditakdirkan untuk tidak pernah menyentuh dan memprovokasi mereka selama sisa hidup mereka. Keluarga Cui adalah salah satunya. Membunuh. Keenam lelaki tua itu berteriak dengan marah bersamaan, momentum mereka meningkat, dan mereka berjalan pergi dengan niat pedang ke arah Chen Ye. Niat membunuh meningkat, dan kengeriannya bisa dilihat. Semangat juang yang sangat kuat bergegas menuju Chen Ye seperti embusan angin. Tampaknya Chen Ye bisa ditelan kapan saja. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah ini ditakdirkan untuk tidak berakhir dengan baik. Keluarga Cui adalah keluarga lokal yang besar, yang merupakan jurang maut. Bagaimanapun, dia harus sepenuhnya membasmi ancaman ini hari ini. Seberkas cahaya melintas di benaknya, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia melangkah keluar, 5 jari cahaya kemasan mengalir, dan cahaya Buddha menyebar. Kekuatan pemurnian tubuh dan kekuatan naga darah meletus bersama. Pukul salah satu dari mereka secara langsung. Sekarang dia telah melangkah ke alam Raja Suci dengan setengah kaki, dia dapat dengan mudah menghadapi alam pengembalian Void. Adapun alam Raja Void, dia secara alami tidak takut. Chen Ye meninju salah satu niat pedang pria tua itu. Momentum seluruh tubuh meledak, dan cahaya merah darah keluar dari tubuh. Dalam sekejap, seluruh kamar hotel tersapu oleh embusan angin, dan udara meluap. Orang tua itu terhempas kembali di tempat, tubuhnya jatuh ke belakang tak terkendali, dan wajahnya penuh kengerian. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa anak di depannya ini bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Pada saat yang sama, 5 niat pedang yang tersisa datang terhuyung-huyung, seperti jaring raksasa yang menyegel segala sesuatu tentang Chen Ye. Tampaknya itu adalah formasi yang dibentuk oleh niat pedang. Jika Anda berurusan dengan orang biasa, itu sudah cukup untuk membunuh. Tapi bertemu dengannya, Chen Ye, adalah lelucon. Chen Ye melihat pemandangan di depannya dan menggelengkan kepalanya, kalian sama sekali tidak mahir dalam permainan, dan kamu masih ingin menjebakku. Ini konyol. Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye mengulurkan jari dan menunjukkannya tiba-tiba. Kekuatan Divine Thunder langsung melilit jari-jarinya. Guntur dan kilat yang tak berujung keluar dari jantung jari, dan langsung jatuh di jaring niat pedang. Ledakan. Guntur ilahi menyebar, niat pedang hancur. Kamar hotel bergolak dalam sekejap, dan perabotannya hancur. Para tetua itu tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ye bisa menghancurkan formasi mereka dengan begitu mudah. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa mundur satu demi satu dengan ekspresi serius di wajah mereka. Melihat pemuda yang masih tak bergerak seperti gunung, ada sedikit kegembiraan. Pada saat ini, Chen Ye berada di bawah embusan angin, dan pakaian kasualnya patah, dan momentumnya sangat mengesankan. Sangat menindas. Karena kamu ingin memainkan formasi, aku juga akan membuka matamu. Formasi guntur langit kuno. Chen Ye meraung dengan marah, momentumnya melonjak,
jari-jarinya memaksa setetes esensi darah, dan dia dengan cepat tersedak. 16 batu roh bahkan dikeluarkan dari kuburan reinkarnasi. Batu roh ditembakkan ke 16 arah berbeda di kamar hotel, langsung terbakar, dan seberkas cahaya redup menembus hotel dan langsung menuju ke langit. Guntur dan kilat mengelilingi berkas cahaya, seperti tali guntur satu demi satu, terjalin untuk membentuk susunan guntur yang besar. Itu bahkan membungkus Cui Ruicheng dan 6 lelaki tua di dalamnya. Wajah Cui Ruicheng sangat berubah, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ye tidak hanya seni bela diri melawan langit, tetapi juga sangat mudah untuk memadatkan formasi. Dia sedikit bingung. Cepat dan pikirkan cara untuk menghancurkan formasi ini. Atau, bunuh anak itu untukku segera. Tidak perlu menahan diri. Aku ingin kamu menggali hatinya, lalu menghancurkan setiap tulang menjadi beberapa bagian, dan menjadi orang lumpuh mulai sekarang. Suara Cui Ruicheng hampir menggeram. Mata keenam lelaki tua itu sedikit menyipit, dan mata mereka dingin, mengetahui bahwa anak ini tidak mudah ditangani. Ditambah dengan apa yang disebut formasi guntur langit kuno ini, itu benar-benar berbahaya. Formasi guntur langit kuno tiba-tiba meletus, dan ada suara menderu. Seperti binatang. Padatkan esensi darah, hancurkan formasi, dan bunuh binatang kecil ini. Ini baik. Ini baik. 6 tetes esensi darah ditembakkan dalam tendangan voli, dan wajah 6 orang itu penuh kegilaan. Pada saat yang sama, pedang roh di tangan mereka berenam juga terbang. Esensi darah menyentuh pedang roh. Bayangan pedang mengembun dalam sekejap, dan keenam pedang itu tampaknya berubah menjadi galaksi, berlari ke bawah. Biarkan orang beribadah. Tidak hanya itu, tetapi ketika dia hendak mendekati Chen Ye, nyala api benar-benar dihasilkan. Api semakin besar, dan bahkan berubah menjadi lautan api untuk mengelilingi Chen Ye. Berani bermain api dan pedang di depanku. Apakah kamu yakin? Chen Ye melangkah keluar dalam satu langkah, dan napasnya tiba-tiba terlepas. Nyala api keluar dari alis, dan tekanan tak terlihat dilepaskan. Api menyebar. Lautan api itu sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan dan melarikan diri satu demi satu. Mereka sama sekali tidak mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini. Tiba-tiba, suasana kuno menyelimuti seluruh kamar hotel. Di bawah tabrakan hebat ini, energi pedang yang meluap akan langsung berubah menjadi neraka di bumi. Pedang Qi terbang, dan pedang roh yang awalnya datang ke arah Chen Ye jatuh ke tanah di tempat. Hilang semua semangat. Berubah menjadi besi tua. Persetan denganku kembali. Chen Ye meraung, memicu mantra. Satu-satunya fungsi dari teknik ini adalah membuat pedang roh menyerah. Momentum sihir meledak. Pedang yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah lepas landas dengan keras, dan bahkan terbalik. Pada saat ini, untuk pedang roh itu, Chen Ye dihormati. Pergilah. Suara lain jatuh, dan pedang roh menuju Cui Ruicheng dan 6 lelaki tua. Di mana ujung pedang lewat, sungai panjang terputus. Angin menderu. Semuanya tersapu. Keenam lelaki tua dan Cui Ruicheng benar-benar terpana, seperti orang gila. Siapa yang mengira bahwa anak ini benar-benar mengendalikan pedang mereka? Bagaimana itu bisa terjadi? Bab 872. Pedang roh telah diakui oleh tuannya dengan darah, dan pedang itu terbuat dari batu Zantian. Kamu hanya bisa mematuhi perintah mereka dalam hidupmu. Tapi bagaimana menjelaskan semua ini saat ini? Melihat pemandangan ini, wajah Cui Ruicheng menjadi semakin pucat, kilat, api, dan semburan energi. Anak ini telah menguasai kekuatan 3 gerakan dengan atribut yang berbeda. Ini benar-benar mustahil di Kunlun Su. Poin kuncinya adalah bahwa anak ini hanyalah basis kultivasi dari alam suci. Sekelompok sampah, keluarga Cui kami membesarkanmu, hanya kekuatan kecil ini. Aku akan memberimu 10 detik, jika aku tidak memenangkan anak ini lagi, aku akan membiarkan ayahku mengirimmu di jalan. Kepanikan menyebar, dan Cui Ruicheng mendorong orang-orang tua di depannya. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak memberitahu ayahnya tentang ini, dia juga tidak membawa elit keluarga Cui ke sana. Menurutnya, beberapa lelaki tua di tahap awal kerajaan virtual sudah cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa pada tahap awal Void King Stage, itu tidak berguna sama sekali. Poin kuncinya adalah bahwa anak ini memiliki metode tanpa akhir. Apa yang terjadi dengan orang ini? Keenam lelaki tua itu tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik, dan mereka tidak berencana untuk menggunakan pedang mereka. Lagi pula, anak ini dapat mengendalikan senjata. Bayangan tinju tersapu. Chen Ye mendengus dingin,
api yang tak terpadamkan menyelimuti tubuhnya, dan setetes darah bertitik di antara alisnya, dan auranya mulai naik. Tapi itu bukan ranah kultivasi. Tapi latihan tubuh. Ada suara berderak dari tubuhnya. Keenam pembangkit tenaga listrik ini hanya dapat membantunya mengekstrak teknik pemurnian keberuntungan. Jika Anda ingin menguasai taktik yang sedang Anda kembangkan ini, Anda hanya dapat mengumpulkannya dengan meninju dan meninju tubuh Anda. Ledakan. Tinju Chen Ye dipenuhi dengan api dan cahaya keemasan, meledak dengan panik. Lawan 6 orang dengan kekuatan 1. Karena teknik penyempurnaan keberuntungan adalah sisa dari metode penyempurnaan tubuh kuno, Chen Ye hanya berkultivasi ke tingkat pertama. Jelas tidak mampu mengatasi 6 pembangkit tenaga listrik ini. Darahnya melonjak, dan dia meninju beberapa kali, tetapi dia tidak pernah jatuh. Pada saat ini, dia adalah orang gila, dengan darah dan rasa kekerasan mengalir keluar dari tubuhnya. Semakin terluka, semakin baik kondisi fisiknya. Anak ini benar-benar menggunakan kita untuk berlatih. Salah satu lelaki tua itu menyadari sesuatu dan berseru. Bagaimanapun, pemurnian tubuh virtual sangat langka di Kunlun. Terlebih lagi, Chen Ye sudah menjadi seorang kultivator, dan dantiannya telah mapan, sehingga akan sulit untuk melatih tubuhnya lagi. Tetapi pada saat ini, Chen Ye benar-benar melakukannya. Jangan biarkan anak ini berhasil, begitu dia menggunakan penyempurnaan tubuh kita untuk menerobos, konsekuensinya akan menjadi bencana. 6 pembangkit tenaga listrik keluarga Cui semuanya mundur, tetapi mereka sudah diblokir oleh formasi Chen Ye. Tidak bisa kembali. Guntur dan kilat dari penghalang formasi bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Mereka hanya bisa menggigit peluru. Tapi bagaimana melawan? Setiap kali Chen Ye meninju, cahaya pemurnian tubuh muncul di permukaan tubuhnya. Jelas itu akan membuat terobosan dalam pemurnian tubuh. Pada saat ini, Chen Ye tampak seperti gunung berapi. Gunung berapi meletus, langit dan bumi menjadi gelap, dan semuanya jatuh. Ditambah dengan guntur ilahi, itu benar-benar tak terbendung. Ledakan. 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 Selama 10 menit, keenam lelaki tua itu tidak tahan lagi. Mereka kelelahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuanku, tolong biarkan kami pergi, kami. Beberapa orang ingin meminta belas kasihan, tetapi Chen Ye berada pada saat terobosan pemurnian tubuh. Bagaimana bisa berhenti? Yang paling penting adalah dia menemukan bahwa jalur pembunuhan yang dia ikuti sangat cocok untuk teknik pemurnian keberuntungan. Chen Ye meninju lelaki tua yang sedang berbicara, dan langsung menembusnya, dan lelaki tua itu pada tahap awal raja virtual yang bermartabat berubah menjadi kabut darah. 5 lelaki tua lainnya tidak bereaksi karena kaget, tetapi menemukan bahwa iblis muncul lagi. Ledakan. Lampu merah mekar, dan seluruh hotel runtuh dan hampir runtuh. 4 dari 5 lelaki tua itu berubah menjadi lautan darah di tempat. Mengejutkan. Pada saat ini, hanya seorang lelaki tua dan Cui Ruicheng yang dibiarkan menggigil di sudut. Mata mereka memerah. Cui Ruicheng telah tenggelam dalam alkimia, dan dia belum pernah melihat orang yang begitu membunuh. Dia ingin pergi, tetapi ketika dia melewati penghalang, dia dikelilingi oleh guntur ilahi. Sangat menyakitkan. Tubuh itu terpental ke belakang dan jatuh ke tanah. Detik berikutnya, bayangan muncul di depannya. Tubuh Cui Ruicheng kaku dan seluruh tubuhnya kedinginan, dia perlahan mulai berbicara dan melihat sepasang mata seperti kematian. Tidak ada jejak turbulensi dan vitalitas. Guru. Dia menelan dalam-dalam, dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Chen Ye mengulurkan jari-jarinya dan menggenggam leher Cui Ruicheng. Rasa tercekik melanda. Aku memberimu kesempatan sebelumnya, apakah kamu ingat? Suara acuh tak acuh Chen Ye terdengar. Cui Ruicheng menamparkan Chen Ye dengan keras, tetapi menemukan bahwa tangan Chen Ye seperti batang baja yang dilas, tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, energi agung mengalir ke tubuhnya, menyebabkan organ internalnya terguncang. Dia tidak memiliki harapan yang berlebihan, dan jika dia harus menyalahkan dirinya sendiri, dia telah meremehkan anak ini lagi dan lagi. Disparitas kekuatan ini membuat orang hampir putus asa. Dia bahkan berpikir bahwa apa yang disebut suaka Chen Ye hanyalah ilusi. Lepaskan aku bisa memberimu apa saja. Cui Ruicheng berbicara dengan susah payah. Chen Ye menggelengkan kepalanya, aku menginginkan hidupmu, apakah kamu bersedia memberikannya? Cui Ruicheng terkejut, wajahnya sangat jelek, tepat ketika dia mengira dia sudah mati, Chen Ye mengusir Cui Ruicheng. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras, memuntahkan seteguk darah.
Chen Ye datang ke jendela dari lantai ke langit-langit dengan penuh minat, melirik kerumunan di bawah, dan diam-diam menyalakan sebatang rokok. Berasap. Cui Ruicheng memanjat dengan susah payah dan melirik penghalang formasi, dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk pergi. Hidupnya ada di tangan pemuda itu. Matanya seperti serigala lapar, dan dia ingin Chen Ye membayar harga yang menyakitkan. Tunggu sebentar lagi, dan ayahku pasti akan tahu tentang ini. Begitu sang ayah membawa para tetua keluarga Cui ke hotel, dia berhak untuk hidup. Pada saat ini, Chen Ye berbalik, mematikan rokok di tangannya, dan berkata kepada lelaki tua lain yang masih hidup, apakah kamu ingin hidup? Tubuh lelaki tua itu bergetar, mengangguk dengan keras, dan bahkan berlutut di depan Chen Ye, Aku akan. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan dengan lambaian lengannya, pesona formasi dan guntur ilahi menghilang bersama. Orang tua itu benar-benar tercengang. Dia telah melihat pembunuhan Chen Ye yang menentukan, tetapi bagaimana orang seperti itu bisa melepaskannya dengan mudah. Ini sangat di luar batas. Tuan, Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya tidak akan pernah memberitahu Patriark. Saya harus merahasiakannya, katanya. Chen Ye tersenyum, berbalik, dan terus melihat keluar jendela, tetapi sebuah suara santai melayang, sebaliknya, saya ingin Anda membawa Cui Yuan. Apa? Mendengar kalimat ini, tidak hanya Cui Ruicheng yang tercengang, tetapi lelaki tua itu bahkan lebih tercengang. Apa yang akan dilakukan anak ini? Bahkan Cui Yuan masih harus datang. Ketika Cui Yuan datang, bagaimana mungkin dia masih memiliki hak untuk hidup? Ini seperti mendorong diri Anda ke dalam api. Bab 873. Tuan, Anda tidak bercanda, Tuan, tapi... Chen Ye tidak sabar dan berkata langsung, tinggalkan pandanganku dalam 1 menit, dan beritahu Cui Yuan bahwa jika aku tidak melihatnya dalam waktu setengah jam, aku secara pribadi akan mengantarkan kepala putranya ke pintu. Gulungan. Saat berikutnya, gelombang besar menyapu, raungan meledak, dan lelaki tua itu menghilang. Hanya Chen Ye dan Cui Ruicheng yang tersisa di seluruh ruangan. Sangat tenang. Cui Ruicheng ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat mata Chen Ye, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tampilan ini, dia benar-benar ketakutan. Dia hanya bisa meringkuk di sudut diam-diam. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu di kota Dangsu. Dia adalah Danzun teratas di masa depan. Orang yang paling mungkin memecahkan rekor pagoda Pantom. Tapi sekarang telah berakhir di bidang seperti itu. Dia juga diancam dengan kehidupan oleh anak santuari alien. Jika tersebar, itu pasti akan menjadi bunga sekolah besar di kota Dangsu. Ini pasti akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Itu bahkan mempengaruhi jantung alkimianya. Sambil menunggu, Chen Ye memejamkan mata dan merasakan perubahan di tubuhnya. Dia menemukan bahwa pori-pori di sekitar tubuhnya telah mengebor sesuatu dan bergabung dengan darah. Kemudian, tubuhnya tampak berubah. Rasanya seperti terlahir kembali. Adapun alasan spesifiknya, dia tidak tahu. Keberuntungan memurnikan tubuh tentu saja merupakan sebuah fragmen, tetapi sama sekali tidak biasa. Moninger berasal dari zaman kuno, jadi tentu saja tidak mungkin untuk memberinya sesuatu yang buruk. Lihatlah lelaki tua itu, Anda hanya bisa menunggu semuanya berakhir, dan tanyakan pada Moninger. Kota Dangsu, Keluarga Cui. Balai leluhur keluarga Cui. Pada saat ini, Cui Yuan mempersembahkan dupa dan sangat saleh, itulah yang dia lakukan setiap hari. Keluarga Cui telah mewarisi 800 tahun sejarah di kota Dangsu, tetapi tampaknya telah sedikit menurun di generasinya. Ketika dulunya brilian, itu pernah menjadi keluarga pertama kota Dangsu. Keluarga Luo hanya bisa menempati peringkat kedua. Sayangnya, beberapa hal tidak dapat dikendalikan. Meskipun keluarga Cui masih merupakan keluarga pertama di kota Dangsu, situasi mereka genting. Untungnya, putranya, Cui Ruicheng, memiliki beberapa bakat dalam dan dao, yang merupakan satu-satunya harapannya untuk Cui Yuan. Ketika Cui Ruicheng memecahkan rekor pagoda Dangsu, saat itulah keluarga Cui-nya mencopot kota Dangsu. Pada saat itu, apa yang akan dihitung keluarga Luo? Yang disebut Luo Yao itu hanya bisa menjadi mainan untuk ayah dan anak mereka. Pada saat ini, pintu aula leluhur didorong terbuka. Tuan, sesuatu telah terjadi. Mata Cui Yuan menyipit, Void menamparkan tamparan, dan tamparan itu menghantam seorang lelaki tua dengan keras. Orang tua itu terbang di tempat. Berani. Ini adalah aula leluhur keluarga Cui, kualifikasi apa yang harus kamu masuki?
Pria tua itu tampak bingung dan berlutut di luar aula leluhur. Tuan, masalahnya terlalu serius bagi saya untuk melakukan ini, harap tenang. Cui Yuan mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan berjalan keluar. Pintu aula leluhur ditutup olehnya, dia menatap lelaki tua itu dengan merendahkan, dan berkata-kata demi kata, bicaralah. Ada apa? Apakah sesuatu terjadi pada pagoda Dangsu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan keras, melirik Cui Yuan dengan ketakutan, dan masih berkata, Tuan, Tuan muda dipertaruhkan. Dia diculik, dan penculiknya berkata bahwa jika dia tidak dapat melihat tuannya dalam waktu setengah jam, dia akan saya membawa kepala tuan muda ke pintu secara pribadi. Apa? Wajah Cui Yuan sangat berubah, dan dia mengangkat lelaki tua itu. Jika Anda berbohong kepada saya, Anda tahu harganya. Raungan terdengar di telinga orang tua itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan keras, Tuan, beraninya aku berbohong padamu. Waktu hampir habis, ayo cepat, atau kita tidak akan bisa melakukannya jika sudah terlambat. Cui Yuan tidak berani mempertaruhkan nyawa putranya, jadi dia meraih lelaki tua itu dengan erat dan hanyut. Sangat cepat. Kemanapun dia pergi, siapapun yang menghalangi akan langsung berbalik, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sepanjang jalan. Dan Luo Wuya dan Luo Yao kembali dari pagoda Dangsu dengan kereta, siap untuk pulang. Tiba-tiba, embusan angin menyapu, dan kereta itu khawatir. Wajah Luo Wuya sedikit berubah, mengira itu adalah pembunuh, dia mengunus pedang panjangnya dan hanya ingin melakukannya, tetapi ketika dia melihat sosok di tengah angin, tubuhnya benar-benar kaku. Ternyata itu adalah Cui Yuan. Dia telah mengenal Cui Yuan sejak lama, tetapi dia mengenal Cui Yuan lebih baik daripada orang lain. Tidak ada yang bisa membuatnya begitu bingung. Jika demikian, itu masalah besar. Ayah, ada apa? Luo Yao menjulurkan kepalanya, cukup penasaran. Luo Wuya sedikit menyipitkan matanya, melompat keluar dari kereta, dan berjalan ke arah di mana Cui Yuan menghilang. Luo Yao ikut aku. Cepat. Tidak peduli apa itu, keluarga Luo harus tahu. Ini tentang situasi di kota Dangsu. Dan saat ini, di hotel. Chen Ye sudah merasakan napas masuk. Aura dunia sekitarnya berfluktuasi. Dia berdiri, mematikan rokoknya, dan berjalan menuju Cui Ruicheng selangkah demi selangkah, bahkan mengeluarkan pil di tangannya. Ini adalah kumpulan pil obat yang disempurnakan dengan bantuan Tuan yang tidak bisa dihancurkan. Dan pil obat di tangannya disebut pil pemakan tubuh yang tidak dapat dipadamkan, yang merupakan obat yang sangat beracun yang dikembangkan oleh Tuan yang tidak dapat padam selama bertahun-tahun. Di zaman kuno, Lord of Immortality menggunakan pil obat ini untuk mengikat beberapa orang kuat. Setelah Tuan yang tidak dapat dipadamkan menghilang, tidak ada yang bisa memperbaiki penawar untuk pil ini kecuali dia. Bukan siapa-siapa. Bahkan kota Dangsu, yang merajalela di Danrot, tidak terkecuali. Buka mulut. Chen Ye berkata dengan ringan. Cui Ruicheng memperhatikan masalahnya ketika dia melihat pil obat di tangan Chen Ye. Sekilas, dia bisa melihat keanehan pil obat di tangan Chen Ye. Itu tidak berwarna dan tidak berbau, dan dia bahkan menemukan bahwa permukaan pil obat dipenuhi dengan gas hitam. Pil obat semacam ini tidak pernah terdengar, pasti ada yang salah dengan itu. Dia menutup mulutnya dengan erat, Chen Ye mendengus dingin, dan menamparkan dagu Cui Ruicheng dengan telapak tangannya. Detik berikutnya, pil obat memasuki mulutnya dengan akurat. Cui Ruicheng ingin memuntahkan ramuan itu, tetapi menemukan bahwa ramuan itu meleleh di mulutnya, dia merasa seolah-olah gas hitam telah menembus ke dalam tubuhnya dan mengendalikan segalanya. Apa yang kamu beri aku makan? Cui Ruicheng berkata dengan keras. Chen Ye tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meraih Cui Ruicheng dan berjalan menuju atap hotel. Pada saat ini, gelombang udara yang ganas tiba-tiba jatuh. Orang-orang yang menonton di bawah hotel langsung berhamburan, dan raungan yang mengejutkan bergema. Wah, serahkan anakku. Mata merah darah Cui Yuan menatap Chen Ye, dan dia mengeluarkan pisau dingin. Dia akan pergi ke arah Chen Ye, tetapi dia menemukan bahwa pedang muncul di tangan Chen Ye di beberapa titik, dan pedang itu sudah stabil. Letakkan di leher Cui Ruicheng. Semuanya ada dalam rencana Chen Ye. Dia memandang Cui Yuan dengan merendahkan, dan berkata-kata demi kata, jika kamu tidak percaya, mengapa kita tidak bertaruh, apakah pedangmu lebih cepat atau pedangku lebih cepat? Setelah kata-kata itu jatuh, noda darah sudah muncul di leher Cui Ruicheng, dan darahnya merembes keluar. Bab 874. Wajah Cui Yuan sangat berubah, dan dia tidak berani melangkah lebih dekat. Dengan wajah muram, dia berkata dengan marah, binatang kecil, siapa yang ada di belakangmu?
Mengapa kamu ingin menyentuh putra Cui Yuanku? Katakan padaku apa? Anda inginkan, keluarga Cui saya. Benar-benar memuaskan Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, dua sosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Luo Wuya dan Luo Yao. Ketika mereka melihat Chen Ye dan Cui Ruicheng di atap, wajah mereka ngeri, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Luo Yao sedikit terkejut, bagaimanapun juga, dia menemukan Chen Ye. Tetapi ketika dia melihat situasi saat ini, wajahnya benar-benar pucat. Apa yang Chen Ye lakukan? Dia gila, dan dia berani mengancam Cui Yuan dengan nyawa Cui Ruicheng. Cui Yuan adalah pahlawan partai terakhir di sini, dan metodenya sangat tinggi. Bahkan jika dia mengancam saat ini, apakah dia benar-benar berpikir dia dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Luo Wuya di samping mendengus dingin pada Luo Yao. Luo Yao, apakah kamu masih berpikir bahwa itu bukan pilihan yang tepat bagiku untuk mengusir Chen Ye hari itu? Sudah berapa lama sejak anak ini masuk? Dia benar-benar melakukan tindakan konyol. Apa yang terjadi? Aku tahu Cui Yuan, Chen Ye pasti akan mati hari ini. Seorang anak yang tidak tahu bagaimana menilai situasi dan bersabar, tidak dapat membuat iklim yang baik, dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki keluarga Luo. Wajah Luo Yao pucat, dia memikirkan sesuatu, dan buru-buru datang ke Cui Yuan. Paman Cui, ada temanku di atap, pasti ada kesalahpahaman. Aku segera membiarkannya melepaskannya, dan meminta Paman Cui untuk tidak memegangnya. Dia bertanggung jawab. Dia masih muda, mungkin dia hanya bertindak karena iseng. Baru saat itulah Cui Yuan memperhatikan Luo Yao, dan dengan lambaian lengan bajunya, Luo Yao mundur beberapa langkah. Aku masih bertanya-tanya mengapa anak ini terlihat begitu akrab, jadi kamu yang membawanya. Ingin aku melepaskannya. Bermimpi. Anak ini akan mati. Juga, setelah kematian menyakitkan anak ini, aku akan mengejar keluarga Luomu. Mendengar ini, Luo Wuya secara alami tidak nyaman, dia melindungi Luo Yao di depannya, dan berkata dengan dingin, Cui Yuan, tolong jelaskan satu hal, Chen Ye diusir dari rumah Luo olehku pada hari yang sama, tentu saja. Ini anak itu dibawa oleh putriku, tetapi karena anak itu meninggalkan keluarga Luo, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Luoku. Jika kamu berani membuat putriku marah, tanyakan padaku dulu apakah Luo Wuya akan setuju. Mata Cui Yuan menjadi dingin dan dia mengabaikannya, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa orang-orang kuat dari keluarga Cui sudah dikelilingi. Kemudian Chen Ye tidak punya cara untuk melarikan diri. Cui Yuan mengambil satu langkah ke depan, dan matanya menatap Chen Ye, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, bagaimana kamu bisa rela membiarkan Ruicheng pergi? Chen Ye melirik Luo Yao, sedikit terkejut, tetapi segera kembali normal, dan berkata dengan ringan, kamu tidak mengajari putramu sendiri, dan kamu menyinggungku, jadi aku hanya bisa mengajarimu. Tidak apa-apa jika aku membiarkannya pergi. Aku hanya punya satu syarat, beri aku token untuk memasuki pagoda Dangsu. Bagi Chen Ye, keluarga Cui bukanlah ancaman, dan tidak realistis baginya untuk menghancurkan keluarga Cui sendiri, satu-satunya kesempatan adalah memasuki pagoda Dangsu. Dengan Lin Qingxuan berdiri di belakangnya, dia memiliki keyakinan mutlak untuk melangkah ke pagoda Pil. Lebih penting lagi, ada energi di pagoda Dangsu yang menginspirasi kekuatan kuburan reinkarnasi. Dengan energi seperti itu, jika dia mendapat bantuan kekuatan baru, dia masih perlu takut pada keluarga Cui. Untuk menghancurkan, satu jari sudah cukup. Terlebih lagi, dia masih memiliki punggungnya. Cui Ruicheng minum pil, jika dia ingin Cui Ruicheng mati, bahkan jika Tuhan datang, dia tidak bisa menghentikannya. Mendengar permintaan Chen Ye, tidak hanya Cui Yuan yang tercengang, tetapi Luo Wuya juga tercengang. Apa yang diinginkan seseorang yang tidak tahu tentang dan Dao untuk memasukkan token pagoda Pil? Kuncinya adalah apa gunanya memasuki pagoda Pil Void. Orang yang tidak mengerti cara alkimia, jika mereka sedikit ceroboh, mereka pasti akan mati. Segera, Cui Yuan memikirkan alasan perilaku Chen Ye. Diperkirakan anak ini tahu bahwa dia tidak bisa keluar dari Pil Void Town, jadi dia menggunakan pagoda Pil Void untuk melanjutkan hidupnya. Begitu dia memasuki pagoda Pil Void, bahkan keluarga Cui-nya tidak bisa terburu-buru ke dalamnya. Matanya sedikit menyipit, tetapi dia tidak bermaksud menolak, dan dia langsung setuju, oke, keluarga Cui saya kebetulan memiliki pesanan Dansu. Saya akan menggunakan pesanan Dansu ini untuk hidup putra saya. Ketika kata-kata itu jatuh, sebuah token melayang langsung dari telapak tangannya. Di belakang token adalah danding, yang sangat sederhana, jernih, dan luar biasa. Dia melemparkannya dengan lembut, dan liontin batu giok itu terbang ke tangan Chen Ye. Chen Ye memegangnya dengan 5 jari dan merasakan perasaan khusus, tepat pada waktunya dengan pagoda Dangsu. Tidak bisa salah.
Chen Ye, haruskah kamu membiarkan anakku pergi sekarang? Cui Yuandao. Mata Chen Ye sedikit menyipit, tepat saat dia hendak mendorong Cui Ruicheng ke bawah, Luo Yao berkata, Tuan Ye, hati-hati. Detik berikutnya, suara menerobos udara datang, dan saya melihat panah merah menyala menyapu. Panah awan mutlak. Wajah Chen Ye sangat berubah, ini adalah panah pembunuh Kunlun yang terkenal jahat. Dengan satu panah, jiwa orang mati pasti akan menginjak mata air kuning. Panah juga harus ditarik oleh orang kuat di atas puncak kerajaan virtual untuk menarik tali busur. Sangat berbahaya. Dia baru saja mendengar tuannya membicarakannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihatnya di sini. Cui Yuan, rubah tua, telah bernegosiasi dengan dirinya sendiri di permukaan, tetapi dia sudah tertinggal. Saat Anda memberi diri Anda liontin giok, itu adalah kesempatan untuk menembaknya. Chen Ye bergerak sedikit dan mencoba yang terbaik. Tapi pedang Cloud Jueyun itu terlalu cepat. Sangat dekat sehingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya. Engah. Cloud Absolute Arrow masih melewati bahunya, memancar keluar dengan jejak darah. Tidak ada kerusakan yang dilakukan. Chen Ye dengan cepat menembakkan jarum perak untuk menstabilkan darah, tetapi ketika dia melihat luka di bahunya, matanya menjadi gelap. Panah itu beracun. Dia bahkan merasakan sedikit kelelahan menghampirinya. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin telah jatuh sejak lama, tetapi garis keturunannya istimewa dan memiliki sedikit pengaruh. Saat ini, kita harus bergegas memasuki pagoda Dangsu. Niat membunuhnya menyapu, dan dia melihat Cui Ruicheng yang terluka di depannya lagi, karena Cui Yuan seperti ini, maka tidak ada yang bisa menyalahkannya. Pedang panjang di tangannya penuh dengan darah, dan pedang itu ditebas dengan satu pedang. Sebelum jatuh, suara Cui Yuan datang dari bawah. Muram. Tertawa. Chen Ye, bagaimana kalau kita bertukar sandera sekarang? Pedang Chen Ye langsung tergantung, matanya tertembak ke bawah, tetapi dia menemukan bahwa Luo Yao telah ditentang oleh pedang Cui Yuan. Begitu dia mulai, Luo Yao pasti akan mati. Luo Tiannya di samping jelas tidak menyangka Cui Yuan akan menyentuh putrinya, wajahnya penuh amarah. Cui Yuan, apa yang kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuh putriku, aku ingin keluarga Cuimu kehilangan nyawa mereka. Kata-kata itu bergema, sangat dingin. Cui Yuan mengangkat bahu dan berkata kepada Luo Tiannya, Saudara Luo, maafkan aku tidak punya pilihan. Aku tidak menyangka Zhu Yun Arrow membunuh anak itu. Ruicheng pasti akan mati, aku harus menyelamatkannya. Setelah itu, Cui Yuan menatap Chen Ye dan berkata dengan dingin, Chen Ye, aku tahu hubunganmu dengan gadis dari keluarga Luo ini, adalah ide yang bagus untuk menukar nyawa putraku dengan miliknya, tetapi apakah kamu yakin kamu tega melakukannya? Itu. Chen Ye menatap Luo Yao. Rencananya yang sempurna, tetapi dia tidak menganggap Luo Yao akan muncul di sini. Di lapangan Qianjue, Luo Yao menyelamatkannya dan Sekte Dewa Medis. Dia bahkan membawanya ke Pil Void Pagoda. Tidak peduli apa, dia tidak bisa tidak bertanggung jawab. Bab 875. Kuncinya adalah masalah ini dimulai dari dia. Luo Yao bisa melihat keraguan-raguan Chen Ye. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika Chen Ye menukar dia dan Cui Ruicheng, tidak mungkin bagi Chen Ye untuk pergi dari sini. Beberapa pembangkit tenaga listrik teratas dari keluarga Cui semuanya ada di dekatnya. Dia buru-buru berkata, Chen Ye, jangan khawatir tentang aku, kamu membawa Cui Ruicheng pergi, dia tidak berani menyentuhku. Jangan pergi ke Menara Dangsu, tinggalkan kota Dangsu. Kata-kata itu jatuh, mata Cui Yuan menjadi dingin, pisau di tangannya sedikit dipaksakan, dan pisau panjang itu adalah jejak leher morong Luo Yao dalam sekejap. Darah langsung mengalir di leher putih itu. Mengejutkan. Cui Yuan berkata dengan dingin, Chen Ye, saya khawatir Anda tidak tahu bagaimana keluarga Cui saya dimulai. Ini bukan dandao, tetapi membunuh orang. Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa ragu-ragu, Chen Ye berkata langsung, biarkan Luo Yao pergi, dan aku akan membiarkan putramu pergi. Cui Yuan menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya padamu. Chen Ye mendengus dingin dan menendang Cui Ruicheng langsung di dada. Tubuhnya langsung jatuh. Chen Ye tentu saja tidak takut. Awalnya, prestasi Cui Rui tidak terlalu berarti baginya. Melihat ini, Cui Yuan tidak lagi ragu-ragu, dan membanting Luo Yao ke arah Luo Huya. Pada saat yang sama, dia melangkah dengan ringan dan menangkap Cui Ruicheng di udara. Ketika dia melihat cedera putranya, niat membunuhnya meledak, jenderal keempat dari keluarga Cui mematuhi perintah dan akan melakukan apapun untuk membunuh putra ini.
Putra ini tidak boleh diizinkan memasuki pagoda Pantom. Setelah kata-kata itu jatuh, 4 sosok menakutkan menyapu Chen Ye dalam sekejap. Itu bahkan mengarah pada penglihatan langit dan bumi. Keempat orang ini pasti tidak hanya di dunia raja virtual. Bahkan mungkin alam Daoyuan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Chen Ye saat ini. Secara alami, Chen Ye tidak akan menghadapi kelompok orang ini secara langsung, dan dengan cepat bergerak menuju pagoda Dangsu Pusat. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Seluruh tubuhnya langsung menyapu roh-roh jahat, dan ki yang tak terhitung jumlahnya memadat di jari kaki. Angin bertiup. Tapi 4 sosok di belakangnya mengejarnya. Krisis meletus. Luo Yao, yang masih shock, bereaksi, dan terlepas dari cedera di lehernya, dia dengan cepat bertanya kepada Luo Wuya, "Ayah, tolong bantu Chen Ye, dia tidak perlu peduli padaku sekarang, tetapi kamu melihatnya. Juga, kekuatannya sama sekali bukan lawan dari jenderal keempat keluarga Cui. Jika dia diburu, dia pasti akan mati." Luo Wuya ragu-ragu selama beberapa detik, dan meskipun dia terguncang, dia masih menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan membantunya, karena anak ini, dia hampir membunuhmu. Ini adalah hal yang baik untuk keluarga Cui atau untuk keluarga Luoku. Kau ingin menghentikan pendarahannya." Luo Wuya mengeluarkan botol obat dan menyerahkannya kepada Luo Yao, tetapi Luo Yao langsung membuangnya. Pada saat yang sama, Luo Yao buru-buru berjalan menuju pagoda Dangsu. "Ayah, karena kamu adalah orang yang kejam, biarkan aku membantu Luo Yao." Luo Wuya melihat penampilan keras kepala Luo Yao, menggelengkan kepalanya, dan mengejarnya. Luo Yao, kamu sama sekali tidak mengerti aturan Kunlun. Semut fana ini tidak dapat mengubah situasi sepanjang hidupnya. Dalam menghadapi raksasa seperti itu, kematian harus menjadi tujuannya. Pada saat yang sama, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa 4 pembangkit tenaga listrik teratas di belakangnya semakin dekat. Keberadaan Daoyuan Realm, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menantang. Melihat krisis menyebar, dia hanya bisa berbalik dan mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menebasnya dengan panik. Orang-orang di sini tidak tahu keberadaan Ye Jitian. Bagaimana mengungkapkan kekuatan? Ding! Suara simfoni emas dan besi bergema, meskipun pedang pembunuh naga sangat kuat, tapi itu masih tak terbendung di hadapan orang yang begitu kuat. Lengan Chen Ye lumpuh, dan tubuhnya terbang ke belakang dan jatuh ke tanah. Dia menepuk telapak tangan kanannya dan berdiri. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual menyebar. Masih ada 1 kilometer dari pagoda Dangsu. Salah satu jenderal keempat dari keluarga Cui berkata dengan merendahkan, "Sayang sekali mengancam keluarga Cui dengan kekuatan seperti itu. Hari ini, saya akan menggunakan darah Anda untuk membuat Anda mengerti apa itu otoritas." Cui Jiasi akan memiliki harga diri mereka. Menghadapi Chen Ye, mereka bahkan merasa bahwa 4 orang tidak diperlukan. Salah satunya, 1 tangan, sudah cukup. Chen Ye mengepalkan pedang pembunuh naga dan tahu bahwa kali ini lebih beruntung daripada keberuntungan. Ratusan rahasia. Tidak pernah berharap Luo Yao muncul. Tapi dia tidak menyesalinya. Siapapun yang baik padanya, dia bisa membunuh dunia untuknya. Jenderal keempat keluarga Cui menembak dengan keras, dan gelombang udara yang ganas ditelan seperti naga raksasa. Semburan raungan meledak. Chen Ye menggunakan kekuatan naga darah dan perintah ini untuk menebas langsung ke naga raksasa. Niat pedang berwarna darah yang kejam meluap dari Sword of Dragon Slaying dan Wentian. Niat pedang dan gelombang udara bertabrakan. Itu runtuh secara langsung, dan ditelan dengan kejam. Dorongan. Darah Chen Ye melonjak, dan dia meludahkan seteguk darah. Tubuh itu bahkan terbang keluar. Saat dia hendak mendarat, dia berbalik dan menstabilkan tubuhnya. Hanya 1 trik. Chen Ye merasakan kengerian alam Daoyuan. Seperti mimpi buruk. Cukup menghadapi 1. Belum lagi 4. Perbedaannya terlalu jelas. Bajingan kecil, kamu terlalu jauh dari kami. Lagi pula, bagaimana kamu bisa bertarung jika kamu diracuni? Kamu seharusnya tidak memindahkan tuan muda begitu saja. Selama bertahun-tahun, kami belum pernah melihat tuan begitu marah. Jadi hari ini kamu akan mati dengan sangat menyakitkan. Mata mereka sangat acuh tak acuh. Menurut mereka, semuanya sudah berakhir sejak lama. Beberapa praktisi dan alkemis berkumpul dan menunjuk. Mereka secara alami mengenali 4 jenderal keluarga Cui. Meskipun saya merasa agak tidak pantas untuk 4 pria kuat seperti itu untuk berurusan dengan bagian belakang Saint Realm, saya masih memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Mereka tidak ingin mendapat masalah.
Terlebih lagi, orang-orang mati setiap hari di kota Dangsu, yang merupakan hasil dari penghapusan sifat baik dan buruk. Dan anak itu, di dunia ini, mati mungkin adalah pilihan yang paling bijaksana. Chen Ye terengah-engah, mengambil ramuan, dan mencoba berkomunikasi dengan pemakaman reinkarnasi. Tapi dia tidak berharap Lin Qingxuan hanya mengeluarkan satu kalimat, "Guru, ada beberapa hal yang perlu Anda tanggung sendiri. Sangat penting bagi Anda untuk berdiri. Terlebih lagi, Mo Ning'er dan aku akan menghilang begitu kita bergerak. Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan ini?" Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti berkomunikasi. Matanya tegas. Dia benar-benar tidak percaya, menghadapi keempat orang ini, dia tidak punya pilihan. Hari ini, setelah semua kerja keras, keempat orang ini akan terluka parah. "Yi, apakah kamu mengerti kesenjangan di antara kita sekarang?" Jenderal keempat dari keluarga Cui tertawa. Mereka tidak terburu-buru untuk mengejar dan membunuh Chen Ye. Menurut mereka, menyiksa seseorang lebih menyakitkan daripada membunuh seseorang. Mata mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Orang seperti ini yang sama sekali bukan ancaman, bahkan jika dia menggunakan kartu hall-nya, hasilnya tetap sama. Binatang kecil, gerakan apa lagi yang ada, gunakan saja. Kami akan memberimu kesempatan. Tentu saja, jika kamu tidak punya cara, hubungi kakek, dan kami akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang bahagia. Mereka ingin Chen Ye runtuh lagi dalam keputusasaan. Nikmati ketakutan akan kematian di tengah kehancuran. Mereka ingin menginjak-injak martabat Chen Ye. Brengsek. Menghadapi kata-kata memalukan dari jenderal keempat keluarga Cui, Chen Ye memarahi dengan keras.